kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini. Katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Angkat suaramu, kita mau bangkit berdiri. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku merasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku merasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku merasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan, kemenangan terjadi. Sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini, ku
sayang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kemenangan terjadi di. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada kemenangan. Ada kemenangan di tempat ini Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, pagi hari ini ada kemenangan di tempat ini Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagimu Tuhan, yang membawa kemenangan, yang memberi kemenangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ada semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memuji, menyembah-Mu di hari kemenangan ini Tuhan Yesus. Yang sakit Kamu sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Kamu angkat Tuhan Yesus. Yang sedang lemah Kamu kuatkan Tuhan. Kuasai ruangan ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Yang masih di jalan Kamu tibakan. Yang di rumah Tuhan yang sedang sakit Kamu sembuhkan Tuhan Yesus. Lawat kami semua hari ini Tuhan. Karena hari ini adalah hari kemenangan. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami mau serahkan ibadah kami hanya dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Tuhan Yesus sudah memberikan pengorbanan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Amin. Dia sudah memberi kemenangan. Dia sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu banyak untuk dimengerti. Sungguh besar. Katakan sungguh indah. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Katakan Engkau dekat Tuhan, Engkau dekat.
katakan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk mengerti. Sungguh besar, katakan sungguh indah, sungguh indah yang kau berikan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini, katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci dan sahabat. Engkau dekat, engkau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Angkat suaramu, kita kembali. Yang kau pikirkan tentangku.
bersemi bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi, angkat suaramu, katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam Tuhan, haleluya. Dimengerti sungguh besar bahwa layak indah Yesus, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sekali lagi, sungguh indah. Sekali lagi, angkat suaramu, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dia yang sudah bangkit untuk kita, dia Allah yang besar. Berikan sorak-sorai lagi. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Dia bangkit dan hidup selamanya. Katakan, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan, kebangkitan Tuhan kita. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan, kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, rayakan Yesus selamat. Rayakan, rayakan Yesus selamat. Sekali lagi, rayakan, rayakan Yesus selamat. Rayakan Yesus selamat. Dia bangkit, dia bangkit.
hari ini adalah hari kemenangan. Amin. Amin. Hari ini adalah hari apa? Haleluya. Hari kemenangan. Kasih tahu kiri kananmu. Katakan hari ini adalah hari kemenangan. Kasih tahu kiri kananmu. Kasih tahu hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari kemenangan. Haleluya. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan, kebangkitan. Katakan dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan. Marilah katakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Umat-umat yang diberi kemenangan, angkat tanganmu. Umat-umat yang diberi kemenangan, angkat tanganmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Yuk. Katakan kerahkanlah, kerahkanlah kekuatan Tuhan, tunjukkanlah, tunjukkanlah kuasa serahkan. Ada jadi tempat Allah bangkit, Allah bangkit, semuanya, hey, Allah bangkit, bernyanyi, musuh dikalahkan, dibebaskan, ada jadi tempat kerahkanlah, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak, hey, Allah bangkit, bernyanyi, musuh dikalahkan, dikalahkan, Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak,
dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Silakan duduk. Haleluya. Persembahan akan dijalankan. Pak Siregar berdoa persembahan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kebangkitan-Mu dalam hidup kami. Di saat kami memuji, memuliakan Tuhan, kamilah orang-orang yang berbahagia, orang yang bersuka cita ada di dalam rumah Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu, merasakan jamahan-Mu ya Tuhan. Di dalam rumah-Mu lah kami boleh merasakan berkat-berkat yang melimpah. Damai sejahtera sukacita itu ada dalam hidup kami. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Sebagai persembahan kami yang hidup Tuhan. Karena itu yang kami dapat persembahkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami pagi hari ini kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami ingin memberikan Tuhan persembahan dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang berbahagia, karena Engkau sudah memberikan yang kebahagiaan bagi kami. Biarlah kami memberikan hati yang tulus, hati yang sukacita ya Tuhan. Jamah setiap umat-umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, agar kami boleh menyenangkan hati-Mu. Apa yang kami buat Tuhan, kami berikan Tuhan. Biarlah senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat selanjutnya ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memimpin ibadah kami hingga selesai Tuhan, sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami akan memberikan persembahan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Persembahan dijalankan. Ada hari esok, sebabnya hidup tak gentar, karena kita dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Duka gentar, warna duka, dia pegang hari esok. Jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan penyuh kita. Datang lagi, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Duka gentar, warna duka, dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup.
Sebab Dia hidup. Pada hari jadi berarti Dia hidup. Jadi berarti Dia hidup. Haleluya. Tuhan Yesus, kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan dengan apapun juga Tuhan. Tapi satu Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk tetap setia Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
Kamu wanita, angkat tanganmu. Kamu wanita, angkat tanganmu. Katakan, dengan apa? Terima kasih. Kamu wanita, angkat pujian ini. Kamu wanita, angkat pujian ini. Haleluya. Amin Tuhan. Kami tidak dapat balas kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat balas kebaikan-Mu Tuhan. Sekarang kaum pria, angkat tanganmu. Kaum pria, angkat tanganmu. Dengan apa kan ku balas, kaum pria, segala kebaikan-Mu. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Mari kita angkat tangan kita, katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Amin. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Angkat suaramu, katakan, dengan apa kan ku balas segala menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu. Haleluya. Benar Tuhan. Haleluya. 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 Kami tidak dapat membalas kasih-Mu. Kami tidak dapat membalas pengorbanan-Mu. Engkau sudah mati untuk mendamaikan kami. Engkau sudah membayar hutang kami yang harusnya kami mati oleh dosa-dosa kami. Oleh kasih Tuhan, oleh karunia-Mu, kami boleh mendapat hidup yang kekal. Pagi ini kami datang di rumah-Mu. Kami memuji Engkau, mengagungkan Engkau. Sebab Engkau Allah dan Tuhan kami. Engkau sudah bangkit. Kebangkitan-Mu memberikan kemenangan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus.
Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Roh Kudus, Engkau yang empunya firman, mengurapi hamba-Mu pagi hari ini, mengurapi umat-Mu pagi hari ini, mengurapi kami semua pagi hari ini, sehingga kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami menjadi kekuatan bagi kami untuk kami tetap mengiring Engkau, tetap melayani Engkau sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Pagi ini kita merayakan hari kebangkitan Yesus. Dalam iman Kristen, kemenangan itu sangat penting. Sekali lagi, dalam iman Kristen, kemenangan itu sangat penting. Sebab hanya anak-anak Tuhan yang menang yang dapat menikmati janji-janji Allah. Haleluya. Saudaraku, ketika Paskah yang pertama, itu ada salam Paskah. Jadi bukan cuma salam Pentakosta, tapi orang-orang pada zaman Perjanjian Lama mereka punya salam. Yaitu Christus Victor. Artinya saudaraku sekalian, Kristus menang. Haleluya. Katakan, Kristus menang. Kristus menang. Enggak menang tuh. Kelihatan wajah-wajahnya pada muram semua. Wajahnya wajah orang kalah. Sekali lagi, Kristus menang. Kristus Victor. Kristus menang. Kalau Kristus menang, kita pasti menang. Amin. Haleluya. Nah, sebab itu saudaraku sekalian, Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-57. 1 Korintus pasal 15, ayatnya yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sekarang kita sama-sama baca ayat ini dengan suara yang keras. Orang yang menang itu suaranya keras. Haleluya. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. 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 Haleluya. Tuh siapa suara yang paling pojok? Betul-betul dia mengalami kemenangan dari Kristus. Mari kita nyanyi dulu. Ku menang bersama Yesus Kristus. Ku menang bersama. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala. Haleluya, haleluya. Belum menang saudara sekalian. Ya, kalau saudara nyanyi begitu diketawain sama setan. Ya, kita harus nyanyi dengan semangat sebab kita sudah menang. Amin. Ku menang, bangkit berdiri. Haleluya. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya,
peperangan, kemenangan atas segala setan. Haleluya, haleluya, kemenangan. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini, di dalam kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus, Paulus berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita menang bukan karena kehebatan kita. Tapi kita menang karena, apa kata Paulus? Yesus Kristus memberikan kemenangan itu kepada saudara dan saya. Amin. Saya ingin mengajak saudara, coba saudara renungkan ayat. Yesus sudah mati. Dia korbankan dirinya. Saya tidak bisa bayangkan waktu dia disiksa, saudaraku sekalian. Ya, punggungnya itu dicambuk dengan cambuk yang ujungnya itu ada tulang-tulang. Begitu dipukul ke punggung Yesus, itu tulang menancap. Kemudian ditarik, saudaraku sekalian. Dagingnya sobek. Aduh, ngerinya luar biasa. Ya. Belum lagi ketika kepalanya ditancapkan mahkota duri. Meleleh darah. Menutupi wajah. Kemudian dia harus mati. Hari ketiga dia bangkit. Dia telah mengalahkan maut. Sehingga saudara dan saya yang harusnya mati, kita mendapat hidup kekal. Dia mengalahkan iblis. Makanya saudaraku sekalian, jangan takut dengan iblis. Jangan takut dengan setan. Setan, iblis, dan debit, apapun namanya saudaraku sekalian, sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Amin. Saudara bayangkan, kita nggak berperang, kita tidak melawan iblis, tidak melawan setan, tapi kita menang. Tapi anehnya banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan takut dengan setan. Berarti kita belum menikmati kemenangan itu. Padahal kemenangan itu diberikan. Maka Paulus katakan, tetapi syukur kepada Allah. Jadi sebenarnya kita ini cuma diminta bersyukur. 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 Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, bersyukur. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita tidak mampu mengalahkan setan. Kita tidak mampu mengalahkan iblis. Yesus yang sudah mengalahkan di kayu salib. Kemudian kemenangan itu diberikan kepada kita. Haleluya. Saudara harus ngerti ini. Ketika saudara mengerti, saudara tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Haleluya. Tidak pernah tinggalkan Yesus.
Karena Yesus sudah terlalu baik buat kita. Maka Paulus katakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemenangan yang sudah diberikan kepada kita itu tidak membebaskan kita dari penderitaan. Maka ada orang, katanya orang Kristen itu orang menang. Tapi kenapa hidupnya menderita terus? Katanya orang Kristen itu orang-orang pemenang. Kenapa dalam hidupnya dia selalu mengalami sakit penyakit tidak pernah berhenti? Mengapa orang Kristen katanya menang, tapi mereka dianiaya, mereka ditindas? Pagi hari ini kita akan lihat dari firman Tuhan. Sebab kemenangan yang Yesus berikan itu tidak membebaskan kita. Artinya saudaraku sekalian, selama kita di dunia ini, kita akan hadapi aniaya. Saudara lihat berapa banyak gereja dianiaya. Kita pernah mengalami aniaya bukan? Ketika kita berada di Pondok Cina, aduh, saudaraku sekalian rasanya udah nggak kuat. Jadi kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita tidak membebaskan kita dari segala penderitaan. Dari segala aniaya. Dari segala tekanan, saudaraku sekalian. Coba kita lihat ayatnya. 2 Korintus pasalnya yang keempat. 2 Korintus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkannya sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kita. Haleluya. Paulus katakan, kemenangan yang diberikan oleh Yesus kepada saudara dan saya tidak membebaskan kita dari segala macam penderitaan hidup. Dari segala macam tekanan. Dari segala macam hal-hal yang membuat kita seringkali putus asa. Sebab justru lewat aniaya, lewat penderitaan, lewat berbagai macam hal yang kita hadapin ini menunjukkan bahwa kita sudah mati bersama dengan Yesus. Sebab kalau kita tidak mati bersama dengan Yesus, kita tidak pernah mengalami kebangkitan. Amin. Jadi jangan jadi orang Kristen menolak. Apalagi ada teologi kemakmuran. Oh, saudaraku sekalian. Orang Kristen harus kaya. Orang Kristen harus makmur. Orang Kristen tidak pernah mengalami penderitaan. Siapa bilang? Ini baca ayatnya. Sebab kalau kita tidak mengalami aniaya, tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami berbagai persoalan hidup ini, kita nggak pernah menikmati kebangkitan Yesus. Haleluya. Ya. Jadi lewat penderitaan yang kita alami, lewat sakit penyakit yang kita alami, lewat berbagai persoalan hidup ini, kita melihat kuasa kebangkitan itu. Haleluya. Bagaimana kita bisa bangkit kalau kita nggak mati? Ya. Jadi kematian Yesus itu menjadi pengalaman kita. Makanya kan kemarin saya berkhotbah. Jangan kita merayakan hari kematian Yesus itu secara tradisi. Pakai baju hitam, pagi-pagi ke kuburan, saudaraku sekalian. Bukan itu. Tapi yang kita alami itu di mana kita pun harus mati bersama dengan Yesus.
Ketika kita mengalami berbagai macam penderitaan, kita sedang mengalami kematian bersama dengan Yesus. Lewat peristiwa ini, kita mengalami kebangkitan. Maka Paulus berkata, dalam segala hal kami ditindas. Lalu saudara lihat bagaimana pengalaman pribadi Paulus. Kemana saja dia pergi untuk memberitakan Injil. Yang dia tanya, adakah penjara di kota itu? Sebab setiap kali dia pergi ke satu kota untuk memberitakan firman Allah, selalu dia berhadapan dengan penjara. Dia ditindas. Tapi justru lewat aniaya yang dia alami, dia melihat kuasa kebangkitan itu. Amin. Haleluya. Jadi kalau penderitaan datang dalam hidup kita, saudara ingat ayat ini. Ya. Kita pasti menang. Kita pasti mampu menghadapinya. Beda dengan orang dunia. Kalau orang dunia sudah menghadapi penderitaan, dia putus asa. Saudara ingat yang terjun di mall, di apartemen Kalibata itu? Kan seorang artis. Kalau ditinjau dari segi ekonomi, kita lihat ini orang mapan. Tapi ternyata dia punya berbagai macam persoalan hidup yang melilit hidupnya. Akibatnya apa, saudaraku sekalian? Dia putus asa, akhirnya dia terjun. Beda dengan kita. Ya. Ketika persoalan, penderitaan, beban menindih hidup kita, menekan hidup kita. Ayat ini katakan apa? Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Saudara mau dapatkan di mana ini? Kita hanya bisa dapat ini lewat Yesus Kristus. Amin. Di luar Yesus Kristus kita nggak mampu. Itu sebabnya saudaraku sekalian, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Haleluya. Karena Yesus berjanji, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemenangan yang Yesus berikan itu tidak membebaskan kita dari segala persoalan hidup, dari segala masalah hidup ini. Justru lewat penderitaan, lewat persoalan, lewat masalah, lewat berbagai macam tekanan hidup ini, kita menikmati kemenangan itu. Haleluya. GPDF Ratakan alami itu. Ketika kita masih di Pondok Cina, kalau mau ibadah saya udah sepot jantung. Ini apa ini yang akan datang ini? Apa yang akan terjadi ini? Siapa yang akan menyerang ini? Macam-macam pikirannya, saudaraku sekalian. Ya. Tapi buktinya sampai hari ini kita masih eksis. Kenapa? Karena kemenangan yang Yesus berikan. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keberhasilan kita itu karena pemberian Yesus. Kemenangan yang kita nikmati itu pemberian Yesus. Sekarang persoalannya, persoalan yang paling inti dalam hidup kita ini, bagaimana kita mengalahkan diri kita sendiri. Itulah yang menjadi problem dalam hidup kita. Ya. Kalau soal mengalahkan setan, mengalahkan berbagai macam penderitaan, kita sudah diberi kemenangan. Ya. Kita pasti bisa mengatasinya. Tapi musuh yang paling sulit kita kalahkan
adalah diri kita sendiri. Ayo, siapa yang bisa mengalahkan diri kita? Saudara bisa kalahkan diri saudara sendiri? Enggak bisa. Ini persoalannya. Sebab itu, saudaraku sekalian, kita membutuhkan kemenangan dari Yesus. Yakobus katakan dalam Yakobus 4 ayat pertama, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran? Dari diri kita sendiri. Coba kita baca. Yakobus pasalnya yang keempat. Surat Yakobus pasalnya yang keempat. Ayat pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ini persoalannya. Ya. Jadi yang membuat kita, saudaraku sekalian, kalah adalah keinginan kita sendiri. Ini yang paling sulit. Pertengkaran terjadi karena apa? Karena ingin, bukan? Pembunuhan terjadi kenapa? Karena ingin. Sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau mempergunakan kemenangan yang Yesus berikan itu untuk mengalahkan diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa mengalahkan diri kita sendiri, kita adalah orang pemenang. Haleluya. Ya. Kalau kita sudah bisa mengalahkan diri kita sendiri, saudaraku sekalian, nggak ada masalah hidup di dunia ini. Yang menjadi persoalan, kita tidak mampu mengalahkan diri kita sendiri. Sebab itu Paulus berkata dalam Efesus pasal 6 ayat 10, hendaklah kamu kuat. Hendaklah kamu kuat. Hanya orang yang kuat yang bisa mengalahkan diri sendiri. Bagaimanakah, saudaraku sekalian, orang yang bisa mengalahkan dirinya itu? Di manakah letak kekuatan orang tersebut? Ternyata firman Tuhan ajarkan. Kekuatan orang-orang percaya. Kekuatan anak-anak Tuhan. Kekuatan saudara dan saya ada pada penyembahan kita. Makanya anak Tuhan, orang Kristen yang penyembahannya kuat, dia pasti kuat. Hanya penyembahan itulah yang akan memberikan kemenangan untuk kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Coba kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22. Haleluya. Kejadian pasal 22 ayatnya yang pertama. Kejadian pasal 22 ayat pertama.
sampai ayatnya yang kelima. Kalau tidak salah, kita lihat dulu. Kejadian pasal 22, ayat pertama dikatakan demikian. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ini Allah berfirman, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ayat 5, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Di dalam terjemahan Alkitab lain dikatakan kami akan menyembah Allah. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Rupanya saudaraku sekalian, kekuatan Abraham itu ada pada penyembahan. Inilah penyembahan pertama di dalam Alkitab yang dilakukan oleh Abraham. Saya kalau jadi Abraham belum tentu bisa melakukan perintah Allah. Saudara bayangkan, bertahun-tahun dia menantikan seorang anak sebagai ahli waris. Setelah dia mendapat anak laki-laki yang namanya Ishak, sekarang Allah katakan, Abraham, kamu bawa anakmu, bawa kayu bakar untuk dipersembahkan di Gunung Moria. Saudara, kalau Tuhan berfirman kepada saudara, saya rasa sama seperti saya. Kita akan menolak. Gimana sih Tuhan ini? Saya menantikan anak sekian tahun lamanya. Sudah diberi seorang anak laki-laki, sekarang diminta. Waktu anak saya nomor 6, namanya Dora. Ya, baru umur 5 tahun, saudaraku sekalian, dipanggil Tuhan. Lewat penyakit demam berdarah. Oh, saya ngamuk. Ya, saya nggak mau melayani, nggak mau ibadah. Saya marah sama Tuhan. Tuhan ini gimana sih? Ya, sepertinya saudaraku sekalian, Tuhan ingin menguji iman saya, kekuatan saya. Apakah saya kuat menghadapi persoalan hidup ini? Ternyata saya nggak kuat. Karena memang saya akui terus terang, kualitas penyembahan saya masih jauh. Ya. Jadi orang Kristen itu, saudaraku sekalian, dalam perjalanan hidupnya, nggak ada orang Kristen itu imannya langsung sempurna, nggak ada. Imannya itu akan sempurna melalui setiap persoalan hidup yang dihadapi hari-hari. Ya. Waktu anak saya diambil oleh Tuhan, saya marah. Saya nggak mau ibadah, nggak mau melayani.
Akhirnya majelis gereja datang. Brul, itu baru anak Brul yang dipanggil. Bagaimana kalau hari ini Tuhan panggil Brul sendiri? Nah, di situ saya tersentak. Oh iya, benar juga ya. Kalau hari ini Tuhan ambil saya, selesai hidup saya. Saya nggak bisa buat apa-apa. Yang kedua, kok saya marah sama Tuhan? Siapa saya ini? Saya minta ampun, Tuhan ampuni. Tapi saudara lihat Abraham. Anak satu-satu yang menjadi ahli warisnya. Anak satu, anak tunggal. Diminta oleh Tuhan. Dia persembahkan. Baru saya tahu. Ternyata kekuatan orang beriman itu ada pada penyembahan. Bagaimana penyembahan saudara? Saudara yang tahu. Gembala nggak tahu. Ya. Kadar penyembahan saudara sampai di mana? Kalau penyembahan kita kuat, kita pasti menjadi orang yang kuat. Kalau saudara baca riwayat Abraham, dialah menjadi orang yang diberkati luar biasa. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan berkat Abraham. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebab itu mari kita mulai meningkatkan penyembahan kita. Kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain, kita kalah penyembahannya. Kalah. Jujur. Sebab kita diberi kebebasan oleh Tuhan. Seringkali kita menyalahgunakan kebebasan. Kalau mereka kan enggak. Peraturannya begitu. Dulu sebelum saya jadi orang Kristen, saya pengikut Konghucu. Kepercayaan nenek moyang. Harus menyembah arwah. Jadi arwah nenek moyang kita itu yang kita sembah terus. Kalau saudara mau bandingkan kalah. Mereka tiap pagi, siang, malam mereka sembah. Ya. Saudara kita yang lain 5 kali. Bagaimana dengan penyembahan kita? Maka lewat kebangkitan Yesus pagi hari ini, Paulus katakan, jadilah kuat. Kalau kita mau menjadi umat pemenang, kita harus kuat dalam penyembahan. Saudara lihat Ayub. Kenapa Ayub disebut orang saleh? Apa bedanya Ayub dengan saudara dan saya? Tuhannya sama. Allahnya sama. Tapi Ayub disebut orang saleh. Ternyata saudaraku sekalian, setiap hari Ayub mempersembahkan korban kepada Allah. Dia tahu kehidupan anak-anaknya, saudaraku sekalian. Betapa menyakitkan hati Allah. Sebab itu setiap pagi dia persembahkan korban. Dia mohon pengampunan bagi anak-anaknya. Itu sebabnya Ayub disebut orang saleh. Satu hal yang kita perhatikan lewat kehidupan Ayub. Begitu salehnya hidupnya, diberkati luar biasa. Satu hari datang iblis.
kepada Allah. Allah tanya, iblis, kamu dari mana? Saya keliling dunia. Kalau begitu kamu tahu dong Ayub. Oh iya. Saya tahu Ayub. Ayub adalah orang yang saleh, orang yang diberkati. Kata iblis, pasti. Kenapa Ayub diberkati? Karena engkau memagari dia. Coba kalau engkau tidak memagari, Ayub pasti akan menghujat. Kata Allah, ya udah aku serahkan Ayub ke dalam tanganmu. Silakan, kamu mau buat apa saja. Tapi nyawanya ada di dalam tanganku. Saudara, ternyata iblis itu tahu kekuatan Ayub. Ya, kita seringkali nggak tahu kekuatan kita. Tapi iblis tahu kekuatan Ayub. Di mana letak kekuatan Ayub? Tiap pagi dia mempersembahkan korban. Nah, dalam perjanjian lama, kalau mempersembahkan korban itu harus ada binatang yang disembelih. Kambing, domba, sapi, lembu. Pilih. Kemampuan kita di mana? Jadi, tiap hari harus ada binatang yang disembelih untuk dikorbankan. Ini dalam perjanjian lama loh. Nah, iblis tahu. Sebab itu bagaimana caranya iblis menghancurkan Ayub? Bagaimana caranya iblis mengalahkan Ayub? Dia bunuh. Dia binasakan. Dia musnahkan dulu. Apa yang dimusnahkan dulu? Kambing, domba, sapi, lembu. Coba saudara baca dalam kitab Ayub. Jadi saudaraku sekalian, yang dibinasakan adalah binatang untuk korban. Itulah sebabnya iblis itu dikatakan lihai. Dia tahu persis kekuatan Ayub ada penyembahan. Sebab itu supaya Ayub tidak dia musnahkan. Yang pertama kali dimusnahkan adalah kambing, domba, sapi, lembu. Dengan demikian Ayub tidak bisa menyembah Allah. Nah, ketika Ayub tidak lagi menyembah Allah, dia sikat habis hartanya, saudaraku sekalian. Sampai anak-anaknya semua ditumpas. Jadilah Ayub orang miskin mendadak. Biasanya kan ada orang kaya mendadak, tapi Ayub terbalik. Jadi miskin mendadak. Tidak punya apa-apa lagi. Semuanya habis. Tubuhnya pun mengalami luka-luka yang sangat mengerikan. Jadi saudara lihat, iblis itu tahu persis bagaimana menghancurkan iman Ayub. Sebab itu saudaraku sekalian, kita harus jaga penyembahan kita. Mulailah katakan, Tuhan, kami mau meningkatkan penyembahan kami kepada Engkau. Kalau kita baca dalam 2 Tawarik Fatsalnya yang ke-9. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca 2 Tawarik Fatsalnya yang ke-9. 2 Tawarik Fatsalnya yang ke-9. Ayat pertama mulai. Ketika Ratu negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, maksudnya membawa rempah-rempah dan juga banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal,
Datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkanlah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Jadi di sini diceritakan kunjungan ratu negeri Seba. Dia dengar pada waktu itu ada seorang raja yang sangat berhikmat. Raja yang sangat kaya. Istananya dibuat dari emas. Jadi dia penasaran, saudaraku sekalian. Kenapa sih Salomo bisa begitu terkenal? Kenapa sih Salomo bisa begitu kaya? Kenapa sih Salomo, saudaraku sekalian, punya hikmat yang luar biasa? Maka dia bawa, di sini dikatakan, saudaraku sekalian, dengan pasukan pengiring yang sangat besar. Unta-unta yang membawa rempah-rempah, rupanya dia bawa oleh-oleh. Juga banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Ini oleh-oleh dia bawa ke Raja Salomo. Setibanya di istana Salomo, ini Ratu Seba terkagum-kagum. Waduh, benar rupanya. Apa yang disampaikan, apa yang dia dengar berita dari orang banyak, ternyata semuanya benar. Salomo begitu kaya. Salomo begitu berhikmat. Apa yang menyebabkan Salomo menjadi orang yang kaya dan berhikmat? Ada satu rahasianya. Rupanya waktu dia masuk ke istana, dia lihat-lihat, saudaraku sekalian, dia tertarik dengan mezbah korban bakaran. Sebab itu nggak ada di istana raja lain. Iya. Biasanya di istana raja lain itu yang dia lihat singgasana, tempat duduk raja. Tetapi ketika dia masuk istana Salomo, ada satu benda yang menarik perhatian Ratu Seba ini. Apakah itu? Mezbah korban bakaran. Kenapa Salomo mengutamakan membangun mezbah korban bakaran? Karena inilah merupakan tangga untuk Salomo berjumpa dengan Allah. Haleluya. Oh, lewat mezbah korban bakaran inilah dia mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Makanya tidak heran dia diberkati luar biasa. Sampai hari ini tidak ada raja yang bisa mengalahkan kekayaan Salomo. Kalau saudara bisa memahami ayat ini dan saudara mau melakukan, saya percaya kok. Kalau Salomo diberkati oleh Tuhan, masa kita enggak? Allahnya sama, amin. Cuman persoalannya, jangankan membangun mezbah korban bakaran. Waktu yang kita pakai untuk menyembah Allah aja. Ayo saudara yang jawab sendiri. Berapa banyak waktu yang kita berikan kepada Allah. Apalagi sekarang. Jujur, saudaraku sekalian, bangun tidur. Saya sendiri bangun tidur buka HP dulu. Kenapa? Kadang banyak berita dari majelis daerah. Saya kan anggota MD. Banyak berita dari MD, dari wilayah, maka saya buka HP. Itu baru bangun tidur, saudaraku sekalian. Jam 4 pagi, saya biasa bangun jam 4, paling lama 4:30 sudah bangun. Yang saya buka apa? Handphone. Apalagi saudara. Saya yakin, saudaraku sekalian, seharusnya yang utama kita lakukan adalah menyembah Allah. Ayo, mari kita rubah hidup kita. Sekaranglah. Sekarang selagi ada kesempatan. Saya ingat Ibu Gembala 1 bulan sebelum dia dipanggil pulang ke rumah Bapak. Dia sudah mengadakan penyembahan dengan Allah. Saya dengar doanya. Yang dia doakan apa? Saudara. Yang dia doakan jemaat GPD Efratah. Tuhan, ingatkan mereka. Tuhan, jangan sampai kesetiaan mereka luntur.
Tuhan jangan sampai ketaatan mereka luntur. Kasihanilah mereka. Saya dengar doanya merinding, saudaraku sekalian. Ya. Sebulan berturut-turut dia doakan itu. Saya juga heran. Biasanya enggak begitu doanya. Ya. Tapi sebulan sebelum dia meninggal doanya terus untuk jemaat. Terus. Sampai dia dipanggil Tuhan pada tanggal 8 Maret. Haleluya. Bagaimana dengan kita pagi hari ini? Ayo kita perbaiki mezbah korban kita. Mari kita mau menyembah Allah. Mari kita mau prioritaskan dalam hidup kita. Sebelum kita melakukan aktivitas apapun, kita hampiri Allah kita. Itulah kekuatan bagi kita. Itulah kekuatan yang membuat kita menjadi orang-orang yang menang. Amin. Yesus, kalau saudara baca dalam Injil Lukas, sebelum dia disalib, sebelum dia ditangkap, sebelum dia dihadapkan kepada pengadilan agama, sebelum dia dihadapkan kepada pengadilan pemerintahan, sehingga dia dihukum mati, apa yang Yesus lakukan? Kalau saudara baca dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 43, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidakkah kamu bisa berdoa 1 jam saja? Ternyata murid-muridnya nggak bisa. Jadi waktu mereka berdoa bersama-sama dengan Yesus, tidur saudaraku sekalian. Murid-muridnya tidur. Yesus berdoa sendiri. Dia bilang, Bapak, kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Tuhan kirim malaikat untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Makanya Yesus kuat ketika dianiaya. Yesus kuat ketika disiksa oleh pemerintah Romawi. Yesus kuat ketika dia tergantung di kayu salib. Kenapa? Karena dia sudah menyembah Bapanya yang di sorga. Dia sudah beri teladan, dia kasih contoh. Supaya kita kuat, kita bangun mezbah penyembahan kita. Haleluya. Saya harap pagi hari ini firman Tuhan bisa mengubah hati kita. Saudara, hari-hari yang kita hadapi ini semakin sulit. Hari-hari yang kita hadapi semakin sukar. Kita butuh kekuatan. Tanpa kekuatan dari Tuhan, kita tidak akan bisa menang. Makanya saudaraku sekalian dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau katakan, Tuhan, kami mulai mau menyembah Engkau. Kami mau tingkatkan hubungan dengan Engkau. Maka saudara akan lihat bagaimana saudara akan mendapat kekuatan. Sehingga kita menjadi pemenang. Saudara, bukan cuma iblis yang tahu bahwa kekuatan Ayub itu ada pada penyembahan. Firaun Raja Mesir tahu. Iya. Jadi waktu bangsa Israel, umat-umat Israel yang 400 tahun menjadi budak di negeri Mesir, ketika Allah katakan, Musa, bawa umatku keluar dari negeri Mesir. Karena selama di Mesir mereka tidak bisa menyembah Allah. Maka saudaraku sekalian, Musa meminta kepada Firaun agar mereka diizinkan untuk menuju ke negeri perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Apa yang dilakukan oleh Firaun? Di dalam kitab Keluaran pasal 10 ayat 24 sampai 26, rupanya Firaun tahu persis kekuatan bangsa Israel ini, umat Israel ini, yaitu ada pada penyembahan mereka.
Sebab itu Firaun melarang mereka membawa kambing, domba, sapi, lembu. Semua mereka boleh bawa. Emas, apapun, uang, pokoknya semua harta benda silakan dibawa. Tapi tidak boleh membawa kambing, domba, sapi, lembu. Hebat enggak saudaraku sekalian? Firaun kok ngerti, dia tahu. Sebab inilah alat mereka untuk menyembah Allah. Inilah sarana mereka untuk menyembah Allah. Makanya mereka dilarang untuk membawa kambing, domba, sapi, lembu. Tapi Musa katakan, tidak. Kami tidak perlu yang lain. Kami hanya membutuhkan kambing, domba, sapi, lembu. Karena dengan binatang inilah kami akan mempersembahkan korban bakaran. Saudara, pagi hari ini, ingat, kita ini berada di Mesir akhir zaman. Ada banyak penguasa dunia ini yang akan membuat iman kita lemah. Sebab itu saudaraku, mari kita mau bangun mezbah. Mari kita mau bangun penyembahan kita. Percayalah saudaraku sekalian, saudara akan diberkati luar biasa. Ayub ketika dia sudah menjadi miskin mendadak, apa yang dilakukan oleh teman-temannya dalam Ayub pasal 42? Mereka mempersembahkan korban. Mereka menyembelih domba, lembu, persembahkan kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah berkati 2 kali ganda, 2 kali lipat. Itulah kekuatan orang percaya. Itulah kemenangan kita. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus berkata, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kekuatan melalui Yesus sehingga kita boleh memperoleh kemenangan. Sekali lagi, kebangkitan Yesus memberikan kemenangan. Tapi bukan berarti kemenangan yang diberikan kepada kita itu membebaskan kita dari segala penderitaan hidup ini. Justru ketika kita mengalami penderitaan hidup inilah kita bisa mengalami kuasa kebangkitan dan kemenangan Yesus. Untuk itu kita mau bangun mezbah. Haleluya. Masing-masing bangun mezbah. Sebab lewat mezbah inilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Saya berdoa supaya tidak ada di antara kita yang gugur imannya. Saudara, menjelang akhir zaman ini banyak anak-anak Tuhan yang gugur imannya. Yusuf bangun. Saudara lihat. Kasihan, saya lihat dia kasihan. Ya, kok bisa begitu hidupnya? Sekarang istrinya buta, gak bisa lihat, saudaraku sekalian. Ya. Dia udah bekerja siang malam banting tulang, semua dikerjakan. Sepertinya tidak ada waktu yang dia tidak bisa manfaatkan untuk kehidupannya. Tapi saudaraku sekalian, selama dia tidak membangun hubungannya dengan Allah, semuanya sia-sia. Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka saya nasihati, kembali. Kembali kepada Tuhan. Jangan biarkan imanmu gugur. Mari saudaraku sekalian, kita berada di masa-masa sukar, masa-masa sulit. Ini baru awal. Belum sampai puncaknya. Sebab itu jadilah kuat. Bangunlah mezbah. Di mana kita bisa menyembah Allah. Maka saudara akan menjadi orang pemenang. Sebab dia hidup, ada hari esok. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Dia ada di tengah-tengah kita pagi hari ini.
Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Haleluya. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Amin, haleluya. Ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi
berarti. Ibu Elvi Singke berdoa. Dia hidup berarti. Haleluya. Hidup jadi berarti. Dia hidup. Haleluya. Haleluya. Amin ya Tuhan. Haleluya. Kami aminkan pujian ini dengan kebangkitan-Mu yang kami peringati pada pagi hari ini. Maka iman kami kepadamu tidak sia-sia. Iman kami kepadamu ya Tuhan tidak sia-sia. Amin. Dan kami meyakini ya Tuhan, setiap firman-Mu yang Engkau sampaikan, itu akan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah sebagai umat-umat yang sudah diberikan kemenangan Amin. oleh kebangkitan Yesus Kristus, kami boleh pergunakan kemenangan itu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, Amin. di dalam menghadapi setiap masalah-masalah hidup kami, di dalam kami menghadapi persoalan-persoalan kami, penderitaan kami. Sebab ada jaminan bahwa Tuhan yang sudah menang dan kemenangan itu sudah diberikan kepada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami sudah diingatkan lewat firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, supaya kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Dan dengan itu ya Tuhan, kami boleh membangun mezbah penyembahan kami pribadi-pribadi ya Tuhan. Kami boleh meningkatkan hubungan kami dengan Tuhan. Karena hanya itulah satu-satunya yang bisa membuat kami tetap kuat di dalam Tuhan. Dan lewat penyembahan kami, hubungan kami ya Tuhan dengan Engkau, kami boleh menerima dan mengalami kemenangan-kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami. Dan boleh kami renungkan itu setelah kami kembali ke rumah kami masing-masing. Setelah kami kembali ke masyarakat ya Tuhan. Kami boleh selalu ingat bahwa kami ini adalah umat-umat yang sudah menang. Amin. Dan kami boleh menjadi terang dan saksi-Mu lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Karena kami sadar Tuhan dengan kekuatan kami tidak mampu ya Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu yang akan terus menuntun, memimpin, dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah sambut kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh kami selalu pegang dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan Engkau terus tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan pengurapan yang daripada-Mu. Engkau pakai semakin heran ya Tuhan. Engkau bukakan setiap rahasia-rahasia firman-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan kepada hamba-Mu. Sehingga lewat hamba-Mu ya Tuhan boleh menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Engkau berikan kekuatan, Kau berikan kesehatan ya Tuhan. Kau berikan roh sukacita di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kami sudah terima berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami alaskan doa kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin, silakan duduk. Ku menang bersama Yesus Tuhan, persembahan dijalankan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang
bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia naik, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus. Tuhan memberkati bersama saudara. Kita dengar pengumuman. Silakan Bapak Barulia. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat Hari Paskah. Terus berkati semuanya. Dan kita sudah berkati firman Tuhan pagi hari ini. Kita doakan terus Bapak Gembala kita. Tuhan pakai luar biasa di usia yang lanjut. Tuhan pakai untuk menangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita lihat jadwal ibadah kita 1 minggu depan. Bagi Bapak Ibu sudah mendapatkan link jadwal ibadah kita. Untuk minggu pagi, tanggal 24 April, song leadernya Ibu Yeli, singernya Saudara Angelan Saren. Untuk penerima tamu prokesnya adalah Ibu Yuni. Untuk ibadah sore, minggu sore, song leadernya Ibu Ine. Untuk prokes penerima tamunya adalah Ibu Manulang. Untuk ibadah sekolah minggu seperti biasa, ibadah Zoom online. Dan untuk ibadah Selasa, ibadah wanita, masih diadakan doa via Zoom online. Yang berikutnya lah ibadah pemuda hari Sabtu di tempat ini jam 5 sore di gereja. Yang berikutnya lah kami ucapkan selamat ulang tahun bagi Saudari Santiayu yang ulang tahun tanggal 4 April. Kiranya terus berkati, dan juga mungkin ada jemaat yang ulang tahun minggu ini tidak tertari warta jemaat. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih, dan berikutnya lah pengumuman dari sekolah minggu. Terima kasih dan berkati kita semuanya. Selamat pagi saudara-saudara semua. Kami dari Wadah Sekolah Minggu ingin mengingatkan kembali bahwa hari ini ada ibadah Paskah Sekolah Minggu jam 11 sampai dengan jam 12. Kita adakan ibadah offline. Anak-anak diharapkan memakai atasan putih dan celana jeans.
Kami juga berharap anak-anak bisa datang tepat waktu. Terima kasih. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku besar kuasa. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih yang pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama. Yesus Allahku besar sangat. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang menyembuhkan yang luka. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perbuatan yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Terima kasih Yesus buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kebangkitan Yesus. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami menjadi kuat. Sebabnya Tuhan, kami mau membangun mezbah supaya kami boleh senantiasa kuat. Sebab kemenangan yang Engkau berikan bagi kami tidak menutup kemungkinan bagi kami untuk menghadapi berbagai macam persoalan hidup ini. Tapi satu hal kami percaya, kuasa kebangkitan Yesus memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Yesus, biarlah firman-Mu taruh dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Umat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini, diberkati oleh Tuhan. Diberkati usaha mereka, diberkati pekerjaan mereka, diberkati rumah tangga mereka, diberkati pelayanan mereka, diberkati kesehatan mereka. Dengan berkat Tuhan kami memuliakan Engkau. Umat Tuhan yang tidak sempat hadir pagi hari ini, kami doakan mereka. Kami tidak tahu keberadaan mereka di mana, tapi Tuhan Maha tahu. Sebab itu Tuhan mengutus malaikat-Mu melawat dan mengunjungi mereka. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang bimbang teguhkan, yang hilang harap Tuhan berikan pengharapan. Terima kasih Bapa. Biarlah kuasa kebangkitan Yesus menyertai kami kembali ke tempat kami masing-masing. Kami berdoa buat para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam melayani Engkau. Tuhan memberkati. Amin. Kami berdoa buat saudari Santi Ayu yang berulang tahun. Kiranya Tuhan
Lewat ulang tahun ini Tuhan tambahkan kesetiaan, ketaatan, takut akan Tuhan. Karena di tangan kananmu umur panjang, tangan kiri berkat yang limpah. Terima kasih Bapa. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, tapi Yesus tidak pernah berpisah dengan kami. Berkati juga acara ibadah Paskah Natal, Paskah anak-anak sekolah minggu yang akan diadakan sebentar. Tuhan tolong guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu mereka boleh merayakan Paskah dengan sukacita sebab Yesus sudah menang. Terima kasih Bapak. Kami akhiri ibadah dan kami tamatkan. Kami terima berkat Allah. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah ke rumah saudara masing-masing. Bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Rohul Kudus menyertai kita. Mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan, amin.